Silakan Mbak Suesti. Gimana maksudnya? Iya, masih belum paham. Itu di formnya itu diisinya sesuai pemilihan jurnal kitanya, Bu. Iya, prinsipnya dalam melakukan critical appraisal, kita kan melakukan tinjauan secara kritis. Dalam meninjau secara kritis, kita bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Berupa checklist, ya. Beberapa checklist bisa digunakan atau beberapa instrumen bisa digunakan. Salah satunya adalah dari checklist yang disediakan GPI kemarin. Nah, dalam mengkaji, kita kan mau mengkaji literatur yang mana? Kemarin kan kita sudah mendapatkan pustaka yang Anda peroleh dan Anda kumpulkan pada minggu-minggu sebelumnya. Yang untuk menjawab pertanyaan klinis terkait dengan apakah bawang putih itu dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan literatur ya kemarin yang sudah kita dapatkan, kemudian langkah selanjutnya kan kita melakukan tinjauan kritis terhadap literatur tersebut. Nah, karena kita meninjau secara kritis literatur tersebut, tentu saja kita mencermati literatur yang kita peroleh kemarin, kemudian kita kaji dengan alat bantu yang kemarin salah satunya adalah yang bisa digunakan instrumen critical appraisal dari GPI. Jadi dalam form checklist tersebut itu kan ada pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mengarahkan kita dalam melakukan tinjauan kritis. Misalnya seperti pada poin pertama. Poin pertama ya, kita lihat poin pertama dari GPI sudah download semua ya. Sudah kelihatan GPI critical appraisal-nya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Dari sini yang Anda download ini ya, jadi GPI itu kan punya beberapa checklist untuk critical appraisal macam-macam artikel ya. Kemudian Anda sudah mempunyai literatur yang dapat digunakan untuk praktek belajar critical appraisal. Oke, kemudian dari literatur yang Anda mau lakukan critical appraisal, jenis artikelnya itu apa, kemudian Anda download checklistnya sesuai dengan jenis literatur yang Anda mau lakukan critical appraisal. Yang kemarin Anda kumpulkan itu kan masuk kategori ini, systematic review, sehingga kita download yang jenisnya untuk systematic review. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa? Bisa, Bu. Oke, reviewernya Anda tulis nama Anda, tanggal Anda review kapan, kemudian author penulis dari artikel yang Anda kemarin kumpulkan, Anda download kemarin, itu penulisnya siapa saja Anda tuliskan. Kemudian tahun artikel tersebut dikeluarkan itu tahun berapa. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan untuk membantu dari seorang yang akan melakukan critical appraisal untuk jenis penelitian systematic review. Pertanyaan pertama, is the review, maksudnya review ini adalah artikel Anda yang Anda lakukan critical appraisal kan bentuknya review. Sehingga pertanyaannya apakah review ya? Apakah pertanyaan review secara jelas dipaparkan ya? Apakah dinyatakan dengan jelas dan eksplisit ya, jadi apakah pertanyaan review dinyatakan dengan jelas dan eksplisit? Anda baca dari
review yang Anda peroleh dari pertanyaan ini jawabannya apa? Apakah jelas? Kalau jelas yes. Kalau tidak no. Kalau tidak jelas berarti unclear. Ya. Kemudian yang berikutnya. Oke, yang berikutnya tidak dapat diterapkan itu berarti not applicable ya. Jadi Anda cek centang pada not applicable jika apabila tidak dapat diterapkan. Nah, dari poin pertama dulu kita lakukan bersama-sama. Oke, dari literatur yang Anda peroleh systematic review kemarin. Apakah pertanyaan review secara jelas dan eksplisit ya dinyatakan secara jelas dan eksplisit atau tidak? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Dari literatur atau systematic review yang Anda peroleh kemarin, poin pertama ini, pertanyaan reviewnya dinyatakan secara jelas atau eksplisit atau tidak? Silahkan. Jadi dalam suatu artikel itu kan ada bagian-bagiannya ya, bagian-bagian utamanya. Dalam hal ini pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Nah, maksud pertanyaan poin pertama ini adalah apakah rumusan masalahnya itu dinyatakan secara jelas atau apakah pertanyaan penelitian atau pertanyaan reviewnya itu dirumuskan secara jelas atau dirumuskan secara eksplisit pada artikel tersebut. Nah, dari Anda membaca literatur atau systematic review kemarin yang berjudul Garlic for the Prevention of Cardiovascular Morbidity and Mortality in Hypertensive Patients. Nah, ini apakah dinyatakan secara jelas atau tidak? Nah, pertanyaan penelitian itu biasanya akan muncul pada bagian latar belakang. Atau kalau dalam bahasa Inggris adalah background. Ya, silahkan dibaca pada background dulu. Dari background itu muncul atau tidak. Jadi si penulis ini dia punya pertanyaan ya. Dia punya jadi suatu artikel ilmiah itu pasti diawali dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan itu tersirat bisa dalam bentuk suatu kalimat pada latar belakang atau pada tujuan. Oke, sekarang siapa yang bisa menemukan dari pertanyaan review ini? Untuk menjawab poin pertama itu, silahkan temukan dulu pertanyaan penelitian dari dari review ini. Silahkan, siapa yang bisa menyampaikan? Silahkan. Apakah ada yang sudah ketemu? Iya, kayaknya. Ya, Mbak Kita, ya silahkan. Kayaknya jawaban dari nomor 1 iya kan, kalau misalnya dilihat dari pertanyaan yang di Piko itu kan, apakah mengonsumsi bawang putih dapat menurunkan hipertensi yang selama ini diterapi dengan diuretik. Di sini di backgroundnya itu ada kalimat that garlic consumption lowers blood pressure in hypertensive and normotensive patient. Kayaknya sih bisa untuk menurunkan tekanan darahnya, Bu. Sama-sama untuk menekan tekanan darah pasien. Oke, ya bagus Itu. ya, sudah menemukan ya.
Jadi pertanyaan penelitian itu ya umumnya akan muncul di background atau latar belakang ya. Tapi tidak dikaitkan langsung dengan piko kita ya. Jadi ketika kita melakukan critical appraisal, kita murni melihat literatur yang akan kita lakukan critical appraisal saja. Piko itu nanti kita pada tahap selanjutnya mencocokkan apakah literatur ini bisa untuk menjawab piko kita. Tetapi kalau dalam melakukan critical appraisal ini suatu proses yang terpisah, gitu ya. Gitu ya Mbak Gita ya, meluruskan yang tadi dikaitkan dengan piko. Jadi ketika kita menjawab poin pertama ini, Iya, Bu. kita benar-benar melihat pada literatur yang kita lakukan critical appraisal. Nah, tadi sudah ketemu ya pada kalimat pertama. Garlic is widely used by patients for its blood pressure lowering effects. Jadi latar belakang dari si per-review ini, jadi penulis review ini adalah garlic itu secara luas digunakan oleh pasien untuk menurunkan tekanan darah mereka, gitu ya. Nah, pada sebuah meta-analisis yang dipublish pada tahun 2008 itu menyimpulkan bahwa konsumsi dari garlic atau bawang putih ini menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi dan pasien normotensif. Nah, untuk itu menjadi penting dilakukan suatu review untuk memberikan bukti apakah memang bawang putih ini mempunyai efek yang menguntungkan atau efek yang bermanfaat dalam menurunkan kejadian kardiovaskuler dan juga angka kematian atau angka mortalitas dari pasien yang ada hipertensi. Gitu ya. Jadi pertanyaannya itu apakah memang sebetulnya pertanyaan yang tersirat pada background ini ya, apakah memang garlic itu terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Jadi poin pertama ini, is the review question clearly and explicitly stated? Berarti yes or no? Dari sini, dari yang kita baca, yes ya. Seperti itu. Caranya bisa ya. Kemudian yang kedua, were the inclusion criteria appropriate for the review question? Ya. Apakah kriteria inklusi sesuai untuk pertanyaan tinjauan? Ya, jadi kita melihat kriteria inklusi dan eksklusinya. Jadi kriteria inklusi ini adalah kriteria yang ditetapkan oleh seorang peneliti atau seorang yang melakukan review untuk mengambil atau merekrut. Kalau dalam systematic review itu kan yang digunakan untuk data. Penelitian adalah artikel-artikel ilmiah yang berupa meta-analisis. Nah, dari review ini, apakah sudah menetapkan kriteria inklusi, kemudian apakah kriteria inklusinya tadi itu sesuai untuk pertanyaan tinjauan. Pertanyaan tinjauannya tadi kan, apakah terbukti bawang putih dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, ya seperti itu. Nah, kita baca kriteria inklusinya itu maksudnya adalah syarat, ya. Kriteria inklusi merupakan syarat atau kriteria yang ditetapkan oleh seorang peneliti atau dalam hal ini kalau systematic review adalah orang yang melakukan review yang menentukan kriteria artikel bagaimana, artikel seperti apa saja yang akan dia lakukan review. Nah, oke, kita lihat pada artikelnya sudah dilakukan atau sudah ditetapkan kriteria inklusinya atau belum. Nah, kriteria inklusi ini tercantum pada bisa di metode, kemudian bisa juga
pada naskah ini ada namanya selection kriteria atau kriteria seleksi. Ya, ditemukan, apakah sudah menemukan mahasiswa? Anda temukan di halaman berapa? Sudah, Bu. 1, Bu. Ya, halaman 1, bagian mana? Yang selection kriteria. Ya, selection kriteria. Jadi kriteria pemilihan dari artikel-artikel ilmiah yang dia ikutkan untuk review ini ditetapkan, ya, sudah ditetapkan. Nah, di situ kita lihat kriteria yang dia tetapkan bagaimana. Yang pertama, randomize. Randomize itu penelitian dari artikel yang dia rekrut itu berupa artikel dari penelitian yang dilakukan secara acak. Jadi randomize, penelitian. Jadi systematic review itu kan mereview banyak artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah yang dia ikutkan untuk dia review itu dia tetapkan pemilihannya. Yang pertama, randomize atau penelitian yang ditulis pada artikel yang dia review itu harus yang pertama kriteria yang dia tetapkan adalah randomize atau acak. Jadi penelitiannya acak. Yang kedua, placebo controlled trials of any garlic preparation versus placebo for the treatment of hypertension were included. Baik, kita lanjutkan pada poin 2, were the inclusion criteria appropriate for the review question. Review question-nya tadi apakah terbukti ya bawang putih itu dapat mencegah morbiditas dan mortalitas dari pasien hipertensi. Nah, di sini kita lihat dari review yang kita lakukan critical appraisal, di situ ada pada poin selection kriteria, yaitu randomized, kemudian placebo control trials of any garlic preparation versus placebo for the treatment of hypertension were included. Jadi artikel-artikel yang berupa penelitian secara random atau acak, kemudian placebo control trials atau uji placebo control dari beberapa sediaan garlic atau bawang putih yang dibandingkan dengan placebo untuk terapi hipertensi. Jadi dibandingkan antara placebo control trials dari any garlic preparation dibandingkan dengan placebo for the treatment of hypertension were included. Nah, ini apakah kriteria inklusi yang ditetapkan ini sudah sesuai untuk pertanyaan tinjauan. Nah, kalau seperti itu sudah sesuai belum dengan pertanyaan tinjauan dari review tersebut? Sudah sesuai belum? Kriteria inklusi dari yang ditetapkan oleh penulis review ini. Sudah sesuai? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, sekarang sudah paham caranya ya, bisa melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Anda bisa melanjutkan ini ya. Dari apa yang sudah dicontohkan ini, sudah bisa melanjutkan ya. Nah, nanti dicentang, nanti dominan pada yes, apakah dominan pada no, atau dominan pada unclear. Kemudian keputusan atau kesimpulan secara overall ya, secara keseluruhan ya, dari appraisal secara keseluruhan, apakah kita akan mengikutkan atau mengambil artikel ini untuk bahan informasi kita atau tidak. Kalau diambil berarti include, kalau tidak berarti exclude. Kalau misalnya include tetapi masih perlu mencari informasi lebih lanjut, maka seek further information. Gitu ya. Baik, itu saja dulu untuk yang saya contohkan. Nanti untuk selanjutnya silahkan Anda melanjutkan dari tahapan critical appraisal ini, kemudian dikumpulkan, ya, dikumpulkan maksimal
1 minggu setelah, minggu pertemuan selanjutnya setelah UTS. Cukup jelas? Apakah cukup jelas? Nanti pengumpulannya dibuatkan tempat pengumpulan lagi atau mengikuti yang Buatkan tempat pengumpulan lagi, jadi saya share untuk detailnya seperti apa nanti mahasiswa mengumpulkan di situ, gitu ya. baik Bu. Nah ini nanti checklistnya silakan Anda isi. Kalau kotaknya ini bisa Anda isi dengan simbol centang dari Word, silakan boleh. Tetapi kalau misalnya kesulitan, Anda boleh print dulu, kemudian Anda isi dengan tulis tangan, dicentang dengan tulis tangan. Kemudian Anda foto, kemudian scan-nya Anda share di apa namanya, scan-nya Anda buat file PDF lalu dikirim. Itu cukup jelas ya? Baik, untuk penulisnya kan tadi Anda tulis ya, penulis dari reviewnya ini ada Stabler SN, Tejani AM, Huin F, Focus C ya. Saya harap saya membacanya tidak keliru ya, karena ini nama asing ya. Baik, saya kira saya cukupkan sekian dulu perkuliahan edukasi dan informasi obat pada siang hari ini. Untuk kekurangannya mohon maaf. Selamat mempersiapkan UTS. Untuk materi UTS adalah dari pertemuan pertama sampai dengan critical appraisal. Kemudian juga bentuk soalnya tidak menutup kemungkinan adalah juga menguraikan dari suatu kasus ya. Jadi Anda sudah belajar tentang menguraikan pertanyaan klinis dari suatu kasus, nanti juga untuk ujiannya tidak menutup kemungkinan seperti itu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Jika ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut, boleh konfirmasi via Mbak Gita atau bisa konfirmasi via GC. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu, tetap semangat, dan tetap jaga prokes ketat. Terima kasih.